Selamat datang di Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Yes. Apa tema hari ini, Son? Tema hari ini kita bahas tentang liminal space. Liminal space. Fenomena liminal space. Kenapa Anda duduk di samping saya tapi Anda kan biasanya duduknya di sana. Karena ini adalah special edition tapi double spesial ya. Double spesial. Telurnya 4 ini. Waduh. Nah. Apa emang spesialnya episode ini? Spesialnya ada bintang tamu, Zat. Ada bintang tamu. Pertama kali kita akan membicarakan sejarah. liminal space dengan bintang tamu ya hari ini ya. Selamat datang. Sutradara dan penulis dari Cerita Lila. Yes. Thank you udah diundang. Terima kasih banyak. Thank you. Udah datang ke sini ya. It's been an honor for us. Perkenalan diri dulu kali ya mungkin ya satu persatu oke. kali ya. Dari Mas dulu. Jauh sekali mic-nya tadi. Oh, ya. terlalu jauh ya. Enggak apa-apa. Ada liminal space-nya ya. Iya. Ini bukan mic boom itu ya. Oh, bukan. Ini udah dekat ya. Iya, enggak apa-apa. Bisa perkenalkan diri dulu enggak? Saya Bobby, saya sutradara film Cerita Lila. Oke. Mas ya? Gua Gea, gue penulis dari Cerita Lila. Oke. Saya Dula, penulis Cerita Lila juga. Saya Risyad dari tadi. Oh. Harus dibuang dari sini. Oh, cerita Mas tadi. Mas Lila tuh ya? Mas siapa? Dula. Oh, Dula. Kirain cerita tentang Mas Lila jadi cerita Lila. Iya. Dulu kan ada panjangan ya, Son. Dulunya Lila enggak. Jangan ya. Jangan dia. Kalian belum tahu kan Lila siapa kan soalnya. Belum tahu. Belum. Kita belum tahu. Iya, serem juga ya. Jadi kita sebelum kita mulai saya pembukaan dulu ya. Yes. Selamat datang di Special Edition dari Di Atas 12. Jadi pertama-tama saya pengen ngomongin tentang yang namanya liminal space ya kan, ternyata banyak banget orang yang pengen tahu gitu apa itu liminal space. Apa itu liminal space? Saya coba untuk jawab ya. Oke. Yes. Jadi liminal space itu sebenarnya kalau konsep sederhananya itu transitional space. Itu berkaitan dengan bisa ruang, bisa waktu, bisa psikologis apapun. Yang mana artinya dalam masa transisi gitu dari satu hal ke hal lain. Benar, ruang transisi ya Betul, liminal space ruang itu. transisi. Misalnya kalau kita bicara ruang, yang paling populer tuh lorong. Oh iya. Lorong itu liminal space karena kita dari let's say kita dari ruang tamu ke dapur, kita ngeliatin lorong biasanya. Nah, itu disebut liminal space gitu. Jadi yang berada di tengah-tengah antara titik berangkat sama tujuan. Betul. Iya. Kalau gorong-gorong tuh liminal space bukan Mas? Gitu. Tembok kalau tembok. Kalau tembok. Nanti disuruh di-cut ini semua. Jangan ada di sana. Ngeri nih sampai tembok. Kalau kaitannya sama waktu, itu biasanya waktu maghrib atau subuh, itu kan transisi antara pagi ke malam. Benar. Atau malam ke dan yang paling menarik kalau buat aku tuh gabungan antara keduanya, lokasi dan waktu. Misalnya sekolah ketika malam. Sekolah itu kan konsep kita kalau ngomongin sekolah pasti mindset kita kan rame karena anak-anak kecil banyak, anak-anak sekolah banyak. Benar. Dan tapi kalau malam kita masuk ke sekolah pasti kayak sepi kan, terus kayak kita ngerasa something is wrong gitu. Iya. Kok gini ya sekolah ya? Karena otak memang membentuk pola gitu ya. Otak Betul. kita luar biasa dalam memahami sebuah konteks gitu. Jadi kalau kita misalnya ngelihat sekolah tuh biasanya ramai tiba-tiba sepi, Kayaknya ada yang aneh. Ada yang salah Padahal gitu ya. bisanya mungkin nggak ada yang aneh. bisa aja aman-aman aja. Dan besok pagi akan rame lagi. Iya benar. Tapi kalau malam kayaknya nggak gini deh kondisinya gitu. Feelingnya nggak begitu gitu. Sepi dan kosong dan salah gitu. Akhirnya kita jadi merasa kayak takut gitu ya tanpa Betul. alasan gitu. Betul. Iya. Kondisi peralihannya itu yang disebut liminal space. Ada juga yang bilang katanya rest area. Iya. Rest area juga liminal space. Halte bus. Halte bus. Oke. Tapi emang halte bus di sini sih banyak yang gelap ya Son ya. Iya. Wajar, kalau takut wajar. Wajar, ya kan? wajar. Benar. Kemarin habis keluar kan peta apa begal Oh, area ada ya? Jakarta Iya, tuh ya. Ada petanya ya. Ada. Banyak Buat banget. memperingati hati-hati yang kerja malam gitu kan. Nanti kita keluar di sini deh, siapa tahu ada yang suka kerja malam. Iya kan? Iya itu wajar Mending sih. tahu atau nggak tahu? Mending tahu ya. Mending tahu Iya, dong. iya, Jadi kalau pulang gak lewat situ kan. Iya. Iya benar. Gitu ya. Tapi kenapa ya maksudnya kita bisa takut ya tanpa harus ada alasan gitu. Sesuatu yang unik tuh menurut gue. Kalau menurut gue mungkin lebih ke rutinitas ya. Maksudnya kita ngelihat keseharian di sekolah, kita memiliki rutinitas yang bikin kita aman. Adanya orang di sana, adanya guru juga sebagai penjaga dan segala macam, adanya teman kayak gitu-gitu. Di halte pun juga mungkin kerasanya kalau misalnya haltenya sepi mungkin agak aneh karena kita ekspektasinya di public spaces kan yang rame dan segala macam
macam iya. kayak gitu-gitu. Ya kayaknya perasaan janggal karena tidak semestinya sih. Kayaknya ada hal itu yang membuat kita menjadi takut gitu. Iya, Di prank sama otak sendiri jatuhnya ya. Prank sama Mungkin otak ya, sendiri, ya. Son. Soalnya ada yang terkenal banget kan, iklan sebuah rokok gitulah ada, ya kan? Yang itu orang-orang pada takut karena munculnya di setiap jam 1 sampai jam 2 malam. Oh gitu ya. Ada tuh. Padahal iklannya nggak ada hantu, nggak ada apa, ya udah kayak orang lagi apa namanya main apa Son namanya Son? Kayak apa ya? Yang kayak terbang-terbang pakai air itu Oke, apa sih? Ini adventure. Nah, iya. Iya. Tapi orang pada takut loh. Oke. Mungkin ngerasanya gini kali ya, kalau setiap iklan rokok itu kan munculnya tengah malam dan orang rumah udah tidur. Ketika Iya, kita yang sendiri terjaga, kita ngerasa, waduh, sisa gue nih yang belum tidur. Iya. Nah, dan mungkin iklan itu penanda itu peralihan waktu. Oh, ini udah tengah malam. Iya. Sementara gue masih terjaga gitu. Benar. Mungkin kayak gitu. Banyak orang yang menganalisanya seperti itu sih, bahwa ya ini karena liminal space nih. Iya. Padahal iklannya terang juga kan sebenarnya kan. Iklannya tuh Iya, sia-sia iklannya. Iya, kan fun ya. Iya. Iya. Tapi kok kayak ada rasa hampa gitu. Iya. Biasanya mulai ada rasa hampa Betul, gitu rasa sih. hampa, rasa Rasa kosong. hampa, kosong. Yang salah. Ada yang salah sehingga jadi takut gitu ya, Iya. maksudnya ya. Tapi pernah nggak kayak misalnya jalan ke mana gitu terus kayak nggak ada apa-apa tapi takut, pernah nggak kalian? Aku lumayan takut kalau ke koridor hotel yang panjang gitu. Oh iya. Maksudnya Iya. takut ketahuan lihat orang atau Nah, itu mah pas check in kalau itu salah. Itu pas check in. Enggak, karena sepi aja, sepi. Itu di lobby itu kalau itu. Waktu beberapa detik untuk menyadari. pakai masker dulu jadi kita nggak pakai topi gitu kan ya. Iya. Karena panjang dan sepi, padahal kalau masuk kamar udah aman. Oh, Iya gitu. benar. Lumayan. Sama kalau aku ke waktu ngefeknya, aku masih takut untuk keluar rumah jam 12 pas atau jam 6 pas. Karena mungkin dari orang tua bilang itu kan masa transisi kan. Iya. Oh iya. transisi. Oh iya, orang tua zaman dulu suka bilang ya Orang tua maghrib zaman jangan dulu keluar. Iya, betul. iya. Oh, Dan itu iya. masih lumayan nempel. Jadi sampai sekarang kalau Iya. jam 6 tunggu 10 menit dulu deh atau 5 menit baru keluar. Oh iya Bener sih, bener sih iya. maghrib ya kan. Kalau gue pernahnya gini, jalan di lobi hotel juga. Bukan lobi, sorry. Salah. Di, Koridor. apa namanya koridor hotel Iya. juga, ya kan? Waktu itu di Solo gitulah. Gue lagi di Solo kan. Jalan di koridor hotel, gue ngerasa takut banget tuh. Karena Banyak lukisan yang pertama ya kan. Oh, oke. Sama patung-patung. Karena kan di Jawa, gue waktu itu di Solo ya. Iya. Itu banyak patung-patung gitu. ya betul. Di terowongannya, sepanjang terowongan. Dan nggak ada orang di situ ya. Gak ada orang sama sekali. Ya jam 1 pagi lah gitu. Bisa nongkrong sama saudara di kolam renang biasa. Oh gitu. Iya, harus klarifikasi di sini harus. Jangan sampai ada yang abu-abu sini hitam putih dan nggak ada Makanya abu-abu. gue bilang, kapan ke hotel ya lu kan. Nah, emang kan saya orang Solo soalnya. Oh. Iya, jadi sana takut banget tuh. Iya, Langsung iya. ngibrit saya, Kan langsung patung ngibrit. itu juga gak boleh kan? Maksudnya yang kita Jangan bahas ngomong waktu agama di sini, jangan ngomong agama. Iya, itu ke situ ya. Langsung gue intercept. Iya kan? Kalau lu pernah gak soalnya ada pengalaman gitu Son, kayak misalnya tempat sepi gitu terus lu takut gitu. Kan dia sebenarnya takut banget sama hantu nih. Oh. Oh, sama dong. Gue Nggak apa-apa Oh, ya. iya. Iya, gak apa. Gue di mana-mana sih takut kalau misalnya sendiri atau apa ya. Takut sendirian ya? Nggak mesti liminal space semuanya. Oh. Misalnya sendiri gue takut sih. Oh, kalau sendiri di kamar sendiri juga takut. Kalau rumah gue sendiri enggak, cuma kalau tiba-tiba kayak di hotel takut pak. Oh, kalau sendiri. Selama sendiri ya. Kalau sendiri takut. Berarti kalau di hotel nggak sendiri ya. Enggak, makanya nggak pernah ke hotel. Naiknya sendiri-sendiri tapi. Naiknya sendiri-sendiri tapi. Iya, naiknya sendiri-sendiri. Benar. Anda punya pengalaman yang sama nggak? Misalnya kayak, wah jalan di suatu tempat yang sebenarnya nggak ada apa-apa nih, tapi kok gue kayak deg-deg ser gitu. Kalau gue lebih takut gelap sih. Maksudnya di semua ruang tuh kalau misalnya ada lampu mati, gue takut. Makanya tempat gue tinggal tuh lampu tuh selalu nyala semuanya. Bahkan kamar pun selalu nyala lampunya. Pas tidur juga nyala gitu. Iya, kan, pas ya? tidur gue nggak bisa tidur dengan keadaan mati lampu, nggak bisa. Gue dulu Tapi kayak gitu lagi. Iya. tapi momennya tuh mungkin karena nuansa klaustrofobiknya tuh yang bikin gue bener-bener insecure. Karena gue ngerasa cahaya tuh bikin indera visual gue tuh kepencar semua gitu. Tapi begitu lampu mati itu langsung kayak, wah gue kayak Fokus jadinya ya. iya kayak sempit banget Sempit gitu. ya. Makanya setiap ada mati lampu komplek atau rumah tuh gue langsung keluar rumah tuh. Oh, Di iya? komplek tuh. Nggak pernah di dalam tuh. Nggak bisa ke Sumatera berarti. Ini bukan itu bisa disensor. Iya benar. Berarti ada takut Benar waktu juga lihat ya. $1 berapa ya?
Gelap nih. Gitu gak? Nggak ada komen. Nggak ada komen ya, nggak apa-apa. Tenang aja nanti nggak bisa diganti. Walaupun berdua rame-rame gitu, gelap tetap takut juga. Lebih aman. Oh, lebih aman. Kalau udah Iya. ada pengumuman PLN mati lampu malam tuh, wah itu udah bubar. Mending gue cabut. Oh, gitu. Cari tempat. Cari tempat, bahkan kalau misalnya bisa tidur di luar, jadi di luar. Maksudnya di luar kayak di tempat teman atau di mana gitu ya. Lilin nggak membantu Lilin. Malah tambah horor. Lilin nggak. Lilin nggak Tambah horor ya? Tambah horor. Tapi actually gue dan adek gue juga kayak lu. Kalau gue sekarang udah enggak tapi adek gue masih sampai sekarang. Apa yang Butuh. bikin lo bisa itu move on dari situ? Karena ternyata gelap itu membantu lo tidur. Sangat iya. fungsional Nyalain. sekali. Betul. Gelap tuh sangat fungsional sekali ternyata. Lebih sehat daripada ketika kita terang tidur. Iya. Iya. Karena gue sadar bahwa gue sangat thriving ketika gelap justru. Bahkan kerja pun gue lebih bagus pas gelap. Menarik. Oh, oke. Gue baru sadar itu. Akhirnya gue jadi lebih cinta gelap, malah nggak suka matahari gue sekarang. Sama lagi. Makanya suka ke tempat remang-remang ya. Iya, gitu. Makanya keluar pakai kacamata hitam. Iya. Enggak. Tapi gue lebih suka gelap sekarang, jadi berubah. Tapi adek gue masih sama-sama lo. Adik lo bisa tidur nggak kalau misalnya gelap? Kayaknya enggak. Nggak bisa. Karena selalu nyala. Gue minum obat tidur tuh nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Iya apa melatonin ya? Melatonin. Iya. Karena lu merasa claustrophobic tadi itu ya. Pas terus kayak ngebayangin kemana-mana. Iya. Tapi susah juga sih, kayak badan juga nggak bisa ngebedain kapan waktu tidur kapan enggak kan jadinya kan. Oh iya benar. Tapi kalau ngomong-ngomong soal hal yang serem-serem nih, apa kisah terserem tentang liminal space yang kalian pernah rasain atau yang tentang yang selain liminal space juga nggak apa-apa lah. Kalau aku ngomongin soal hotel tadi, pernah Hotel di mulu deh tadi. Iya. 2000. Podcast hotel. Jadi pernah di 2002, kalau nggak salah 2023 ada Lebaran itu seminggu sebelum Lebaran, aku masih in house di sebuah PH, aku nggak bisa ngomongin Oke. PH-nya apa. Oke. Untuk sebuah film horor juga yang tayang Lebaran. Terus aku waktu itu masih di tim kreatif dan diminta untuk bantu tim promo. Akhirnya kita pergi di salah satu kota yang cukup besar, kota besar di Indonesia. Terus dapat dari PH-nya tuh ngasih hotelnya tuh bagus. Itu Aman, hotel, aman bukan? Aman. Bukan, Aman, bukan. hotel aman. Please jangan nebak-nebak. Oh gitu ya? Oh Bukan gitu. masalah. Jadi hotelnya itu Aman hotelnya jiwa. luas banget, pokoknya bagus banget, bersih banget. Kayaknya hotel bintang 5 deh. Four Seasons Paris bukan? Bukan. Bukan ya? Pokoknya salah satu hotel terbesar situ. Hotel Maldives di atas laut. Jangan nebak lagi ya. Lanjut. Akhirnya aku sekamar tuh bertiga karena kamarnya luas banget. Aku masuk itu tuh sekitar jam 3 sore. Aku tidur, dua temanku tuh langsung ke mall untuk promo itu, ya kan. Oke. Sementara aku tugasnya berangkat bareng para pemain. Aku tidur di situ. Ketika aku tidur, aku ngeliat diri aku sendiri tuh di atasnya tuh ada cewek, tubuhnya hangus. Tubuhnya hangus, hitam Tubuhnya berarti. hangus, hitam. Oh. Gosong. Terus abis itu rambutnya pendek, terus dia gini-giniin aku. Jadi dia di sini ya, dia di sini. Nah akhirnya aku ketindihan tuh kan, ngerasa ketindihan, tapi aku berada di kamar itu. Akhirnya aku cerita ke tim promo, terus abis itu mereka ketawa, mereka nggak percaya. Akhirnya pas OTW ke mall, salah satu orang tua artis ngomong, Mas, itu hotel kita terkenal seremnya di kota ini. Wah, dari situ aku langsung cari tahu. Aku cari tahu, ternyata di hotel itu bekas pabrik kebakar dan banyak buruh perempuannya meninggal. Oh, dan rata-rata bondol maksudnya rambutnya. Guru perempuan di sini. Dari kan rambutnya bondol kan? Hangusnya itu ya, Hangus iya, bener-bener hangus. Dan dia tuh duduk di atas kepalaku. Jadi dari Ini kelihatan jelas apa samar-samar gitu sih? jelas banget. Makanya aku tahu Jadi badannya apa hangus. tadi sorry duduk di atas. Duduk di atas kepala. Oh, jadi maksudnya ngelihat mukanya gimana kalau dianya duduk Aku maksudnya? nggak ngelihat muka ini, cuman aku ngelihat apa ya, bener-bener fisik. Cuman mukanya tuh nggak jelas. Oke. Nah, Oh. jadi setiap orang Tapi yang kalau lihat ke atas, ya dia lagi duduk di sini gitu maksudnya. lagi giniin dia, jadi rambutnya tuh mukanya. Oh, Kayak lu di ini serem banget sih gila sih. Dibas-bas gitu loh. iya. Serem banget sih. Nah itu terus teman aku dari belum lama ini di bulan yang sama ini, dia cerita dia sahabat tugas dari kantornya, teman-temannya juga dinginepin di hotel situ. Itu kamar mandi itunya dikerjain dan sebagainya, dan dia ditampakin apa arwah perempuan juga. Jadi kita harus tahu itu hotel apa sih. Itu search itu pasti muncul semua langsung di Google. Itu kayak begal tadi sih yang harus dihindari sih. Iya, betul. Cuma si
secara hotel, secara service, secara tempat tuh bagus banget. Makanya sayang banget sih. Iya. Tapi sebelumnya lu udah pernah ngelihat penampakan gitu? Apa ini pertama kali? Aku Kalau cewek bondol kan udah sering. Penampakannya? Aku nggak tahu ya, kalau setiap ke tempat baru tuh kadang-kadang suka ngerasain. Terus ada satu teman aku yang indigo bilang aku tulang wangi, jadi kayak nyerap Apa tuh tulang wangi? tulangnya tuh kayak nyerap apa ya? Mereka nyium tulang, mungkin aku nggak ngerti juga ya tulang wangi itu spesifiknya gimana. Jadi kalau kita ke tempat baru, makhluk-makhluk yang ada di situ kayak nyium kita tuh wangi gitu. Jadi pengen mendekat. Itu menarik buat orang makhluk halus gitu lah. Makhluk halus ya. Orang yang kalau kayak di beton-beton tertentu lah tulang wangi itu. Kayaknya siang-siang suka dikasih gizi susu gratis gitu. Nah. Ini kan. Berarti kalau di nyamuk kayak darah manis nih. Iya. Bisa. Sehat. Sih. Jadi seperti Sehat magnet. sih. Iya, Jadi seperti seperti magnet. magnet ya Iya, terhadap iya. makhluk-makhluk halus gitu ya. Padahal aku penakut sebelumnya. Penakut ya? Penakut banget. Terus setelah itu kejadian itu lu mau nggak tinggal di kamar tuh lagi? Oh, aku dari kejadian itu setiap ke hotel nggak mau Sendirian. Oh gitu. gitu. Bahkan untuk ngambil, misalkan kalau kita lagi rame-rame terus ada satunya pergi kemana, terus gue ambil GoFood dulu ya. Misal kita staycation tahun baru, gue pasti ikut teman, gue nggak mau di sendiri. Cari di kamar. teman dapat dari aplikasi gitu. Bukan. Enggak. Oh iya. Sama berarti sama Son kok. Bisa sendiri dia. Kalau bisa sendiri dia. Tapi Karena takut juga alasannya. Beton tulang wangi itu kan nggak boleh keluar satu suro ya, kayak gitu-gitu. Aku nggak ngerti Oh sih. iya, Suro juga tuh. Oh iya, malam satu suro yang Iya. malam di mana banyak Banyak ya yang Jauh ada kencangnya. tuh keluar ya. Heeh. Hati-hati. Salah sakit gimana? Itulah ya. Kalau lu ada nggak Mas cerita terserem? Oh, yang hubungannya sama liminal space apa enggak? Boleh, boleh dua-duanya. Bebas. Liminal space yang itu karena aku terlalu percaya ya masuk ke sugesti, pernah nekat berangkat jam 6 pas. Terus kayak jam 6 pas terus kayak bodoh lah. Karena waktu itu kayak harus ke kampus naik bawa motor terus kecelakaan. Iya. Jadi kayak udah deh, next time memang harus nunggu 5 menit deh atau gitu. Kalau Bisa yang saya ya. yang enggak ya bisa aja, bisa banget. Mungkin kan karena kita udah tertanam sugesti juga kan Betul, bisa betul, juga. sugesti, Kan? ya. Bisa juga. Jadi mungkin kita agak kurang hati-hati atau gimana. Tapi kalau yang ada hubungannya dengan hantu gitu ada nggak cerita? Pernah Beberapa lihat kali hantu nggak? Enggak, tapi suara, lebih banyak suara. Suara ya? Iya. Wah, serem juga. Pernah ada kejadian lagi syuting film. Ini siang-siang, tapi syutingnya memang film horor waktu itu. Terus tiba-tiba ada yang ngomong cut gitu. Terus semuanya berhenti. Semuanya dengar berarti. Sutradara di hantunya mah hantu sutradara juga. Aku gak dengar, tapi aktrisku berhenti. Terus kayak, loh kok berhenti gitu. Loh kan udah dikat sama Mas Bobi gitu. Enggak ada kakat gitu. Orang-orang yang duduk di sampingku juga tahu aku gak teriakan. Tapi orang-orang yang mendengar itu bilang bahwa suaranya mirip banget Bob sama lu gitu. Waduh. Itu bisa jadi masuk teori jin korin itu. Bisa Bisa. Jadi setiap manusia ada satu jin yang ngikutin kan, yang nempelin kan. Dia ngikutin gerak-gerik kita, suaranya sama itu katanya. Biasanya kalau kita meninggal, jin itu yang muncul menyerupai kita. Oh gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat, kok ada dia sih kan dia udah itu jinnya gitu katanya gitu. Jadi ya, karena dia cut juga ya. Iya, dia cut juga, bener. Kalau lu ada cerita? Gue sebenarnya sampai sekarang kejadian itu gue sih masih percaya nggak percaya ya. Tapi gue kan sama orang tua gue dulu sering ke Jogja lah, ke rumah saudara waktu masih kecil. Nah kalau ke Jogja tuh dari Malang, gue tempat tinggal di Malang itu lewat daerah Payung di Batu. Dan itu tuh jalannya tuh naik berkelok-kelok bawah jurang gitu. Nah kalau misalnya habis pulang dari Jogja ke Malang, lewat situ tuh selalu malam. Pencahayaannya waktu itu tuh hanya dari lampu sorot mobil. Oke. Nggak ada lampu lalu lintas itu nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Seingat gua nggak ada. Mungkin ada, tapi tahun 2000-an kayaknya masih belum ada yang nggak berapa namanya yang batas-batas jalan di lampunya sepertinya nggak ada waktu itu. Jadi kayak full lampu gitu, dan gua tuh suka banget kan duduk di depan bareng papa gitu. Nah di satu momen ketika ada sebuah kelokan itu tuh ada lampunya tuh nyorot ke pinggir jalan. Lampunya nyorot di depan jalan, di pinggirnya tuh kayak ada orang berdiri yang mukanya tuh masih nggak clear gitu. Mukanya sama sekali nggak clear. Terus gue cuman langsung menghardik kecil sambil loncat gitu. Tapi karena itu cepet, jadi gue ngerasa kayak ini tuh beneran apa enggak segala macam. Dan karena gue waktu itu masih kecil juga mendem banget lah. Nggak ngomong lah gitu ya. Kira-kira itu yang sampai sekarang tuh gue tuh inget kira-kira ini bener apa enggak ya gitu. Tapi kayak nggak masuk akal juga ada orang yang berdiri di pinggir jalan yang nggak ada trotoarnya. Iya betul. Iya Tapi sih. berdiri di Janggal ya. Masih inget lagi, gila sih. Iya masih ingat sampai sekarang ya. Berarti jadi trauma itu karena masih ingat kan. iya keingetan terus sih. Jatuhnya keingetan. Soalnya belum nemuin jawaban itu real apa enggak. Iya masih unfinished lah ibaratnya Iya, gitu. masih benar-benar masih unfinished. Berarti harus ketemu lagi ya. Kenapa? Jangan sampai terputus katanya. Jangan.
Tolong Bener, datanglah bener. ke sini Dapat sekarang. jawaban nih. Nggak usah kesini dong. Oh nggak sih, Rumahnya aja nanti. rumahnya dia sekarang. Tolong Ngasih closure dia. ngasih closure terus. Tapi katanya ada cerita serem juga nih yang lagi mau dibikin film sama kalian kan? Itu sebenarnya cerita tentang apa sih cerita Lila ini? Siapa yang mau cerita? Nah, rebutan biasanya. Oh nggak asik kan? Lempar-lemparan. Jadi cerita Lila itu sebenarnya salah satu episode dari penelusurannya DMS. Itu salah satu episode yang paling banyak ditonton oleh di YouTube, ya kan? Jadi ADMS? DMS. DMS. Nggak pakai A, nggak pakai A, di doang. Iya, jadi di cerita Lila itu bercerita tentang seorang anak kecil yang mencari saudara kembarnya. Dan ketika DMS datang ke lokasi tempat penelusuran, si anak kecil yang bernama Lila ini kontak batin dengan Mbak Sarah sebagai medium, dan akhirnya diketahui bahwa si anak kecil ini sedang mencari kembar yang hilang, yaitu Lili. Berarti ini hantu maksudnya anak kecil. Hantu, ya. Oke. Seperti hantu yang hantu apa ya? Kalau secara umum sih orang bilang hantu penasaran ya. Cuman ya kayak hantu yang belum menemukan urusan yang belum selesai gitu. Oh iya, Soalnya biasanya kan dia begitu masih penasaran kan, adik gue di mana, kembar gue di mana, dan gue nggak akan pergi tanpa dia. Nah itu sebenarnya yang apa ya? Secara cerita humanisnya itu yang bikin kita mungkin tertarik untuk mengangkat ini. Nulis ya? Iya. Kayak gitu. Itu salah satu episode DMS yang sangat emosional sih. Ya. Maksudnya banyak banget orang-orang yang benar-benar terikat dengan ceritanya si Lila waktu dia ngerasuk ke dalam tubuhnya Mbak Sarah ya. Ya. Dimana dia tuh cerita kalau misalnya dia kangen banget sama adiknya yang bernama Lili. Lilinya tuh sekarang di mana dan segala macam. Terus ada dinamika ketika dia masih hidup, dia memiliki masalah kompleks lah dengan orang tuanya yang bernama Rahma, single mother kayak gitu. Oh, sama ibunya Sama berarti? ibunya Rahma, dan Rahma pun dalam momen itu dia juga sekarang menjadi arwah yang juga masih memiliki unfinished business lah, nggak bisa nyebrang ke sana kayak gitu. Oh, Nah, iya. setelah konten itu disukai oleh banyak orang, terus Mbak Sarah explore tuh soal Lilanya, terus soal Rahmanya. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu deh. Ini maksudnya Mbak Sarah ini emang nyari Lila ke situ atau emang dia lagi penelusuran kebetulan nemu Lila? Waktu itu dia sedang penelusuran ke Bogor. Iya. Dan Salah satu bangunan. iya, dan seingat gua sebelum ada Lila, nanti teman-teman bisa nonton, itu ada juga yang beberapa Arwah lain. ya yang ditemukan oleh Mbak Sarah dan Mas Wisnu di sana. Jadi pertemuan nggak sengaja gitu. Sebelumnya belum tahu Lila sama Lili ini Belum tahu, baru tahu di sama lokasi sekali. itu. Oke. Dan pada saat penelusuran itu banyak sebenarnya yang lain. Ya. Yang lain banyak. Tapi Iya. yang cerita yang paling menarik menurut Iya. para penonton adalah cerita tentang si Lila ini. Lila, iya. Dia masalahnya apa sama orang tuanya? Jadi Rahma kan single mother, dia memiliki anak Lila dan Lili. Lilinya berkebutuhan khusus. Selama hidup itu Lila ngerawat saudara kembarnya, sayang banget lah sama saudara kembarnya. Dan selama hidup karena dia single mother, Rahmanya memiliki masalah yang cukup kompleks lah, dari ekonomi yang merambat ke psikologis kayak gitu-gitu segala macam hingga di satu titik. Tapi kenapa harus dirawat saudaranya maksudnya? Problemnya adalah Rama karena masalah yang dia milikin ini, dia quote unquote bersikap kasar lah ke anak-anaknya. Oh. Dan yang bisa menjaga Lili adalah Lilanya. Oh, Kayak gitu. Lili harus dijaga karena dia punya kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus. Oh, oke. Dia di kursi roda dan susah untuk ngomong. Oh, iya 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 iya. Kayak gitu. Dan di puncaknya adalah di suatu malam Rahmanya ngebunuh Lila dan juga Lili. Lalu dia Oh, iya 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 iya. Jadi nanti berarti maksudnya ceritanya akan drama. Dramanya sih ada, pasti ada. Humanis tentang keluarganya ada. karena penonton sangat sedih ya nonton. Mungkin lebih ke di horor YouTube-nya. psikologis kali ya? Iya. Oh, psychological horror. Iya, karena kita ngomongin setan juga kan. Iya. Kita berusaha untuk mempertahankan emosi yang ada di YouTube-nya sih. Betul, betul. Oh, iya. Karena waktu itu waktu Mbak Sarah waktu Lila ngerasuk ke tubuhnya Mbak Sarah kan, bahkan aftermath-nya kan juga masih nangis kan. Iya. Sedih dengar ceritanya Lila belum Kalau kalian ketemu nonton sama sih sedih sih. saudaranya. Gue tuh nonton sedih banget. Dan itu udah ditonton 11 juta orang di. So far iya, sampai iya, situ. Iya. Emang lebih ke dramatik ya, sedih banget ya. Jadi cerita di apa namanya di YouTube-nya tuh ya drama gitu kan. Iya, Tapi ini kerasukan hantu ada yang- horornya juga nggak? Ada Pasti, iya. pasti ada. Pasti. Iya. Banyak nggak horornya? Yang kita tulis atau yang kejadian nih? Yang kejadian dulu deh. Yang kejadian sebenarnya nggak banyak sih. Jadi setiap menerima project yang ada berhubungan dengan kisah nyata, sebenarnya tuh kayak ada kontak gitu loh. Jadi sebenarnya sebelum ngambil project cerita Lila ini, aku tuh 2 kali ngambil project yang dari kisah nyata dan kebetulan kontak dengan arwahnya. Dan dari situ aku kayak udah yang film pertama itu bahkan pas meeting project lain ya, bukan cerita Lila ya. Itu dari kisah nyata sebuah tempat. Abis itu ada indigo
indigonya pas meeting juga dihadirkan sosok penunggu yang tempat itu. Emang bisa kayak gitu? Bisa. Itu real terjadi di meeting. Jadi Meeting bareng sama iya, meeting ini aku, ini kursi, terus dikasih kopi, terus habis itu didatengin. Aku sebenarnya agak nggak percaya ya. Iya. Tapi aku nggak bisa nyangkal bahwa ketika dia datang ini aku berat. Segini doang. Terus habis itu ketika pulang dari meeting di lift, indigo yang menghadirkan si arwah ini, dia ngomong, "Kamu kalau misalkan nanti di kamar kamu ada yang ngetok jam 2 pagi, kamu jangan panik, kamu jangan takut. Itu dia cuma mau nyapa." Dan ngomong-ngomong, sebelum aku yang di hire project itu, udah ada sekitar 2 penulis yang nggak kuat sama project ini. Oh gitu. Iya, jadi Dan ketika di-set untuk keluar gitu. bukan, dia mereka secara mental nggak kuat untuk nulis ini. Soalnya arwahnya itu tuh bukan arwah yang mau diajak untuk menyeberang ke dimensi yang lebih tenang. Dia suka menyebabkan kematian di tempat yang dia jaga. Jadi ambisi dia adalah membuat orang mati di tempat itu. Oh, ini horor ya berarti. Nah, dia dari situ ketika pulang dari meeting itu jam 2 ini beneran literally jam 2 aku begadang ya. Itu di pintu kamar tuh ada yang ngetok 2 kali. Tok 2 kali doang. Dari situ besok pagi aku langsung nelfon produsernya, "Pak, mohon maaf nih, aku nggak bisa ngambil." Aku sebelum itu nanya ke nyokap dulu. Kata nyokap, "Kamu walaupun nanti digaji, nanti uangnya buat psikiater doang tuh." Soalnya indigonya ini pun ketika ngadepin si arwah ini, dia dari, mohon maaf, indigo yang nggak kenal agama, dia langsung kenal agama gara-gara dia butuh perlindungan. Oh gitu. Iya. Jadi arwah ini tuh yang benar-benar berpengaruh. Nah, dari situ aku kayak berpikir untuk ngambil project dari kisah nyata itu kayak harus hati-hati. Harus hati-hati. Ada beberapa project yang kalau misalnya dari kisah nyata, kita harus nyuwun sewu gitu. Iya, benar. ritual-ritual dulu gitu. Tapi kayak- sorry tadi kayak kontak dengan arwah tadi untuk yang kisah nyata itu emang lazim dilakuin sama industri horor atau? Itu benar-benar nggak di plan sama sih yang mau ditakutin ketika kerja. Kan nggak ada kan. Bahkan ketika nulis project apapun ya kalau bisa jangan ditakutin apa-apa. Biar kita tenang kan. Ini kalau kita nulis project tapi misalkan ditakutin, yang ada kita bukan fokus ke materinya, tapi kita depresi. Soalnya project berikutnya itu benar-benar bikin depresi hampir setahun. Jadi ketika nerima cerita Lila, sebenarnya takut juga ketika ditawarin. Cuman aku pelajarin, oh ini ada arwah anak kecil. Anak kecil kayaknya nggak begitu nakutin ya. Cuman ketika aku tahu soal ibunya itu, awal-awal pas proses sinopsis, itu setiap sholat malam, ini believe it or not ya, aku juga sebenarnya berusaha untuk nggak mikir itu berhubungan sama si sosok itu, si R itu. Jadi kita setiap selesai sholat malam, kan aku punya cermin satu badan. Sholatnya di sini, ya kan? Jadi setiap Assalamualaikum itu rakaat terakhir bunyi di kaca itu kayak kuku ke kaca cermin. Itu kejadian pertama ya kan. Hari besoknya sholat malam lagi kayak gitu lagi. Akhirnya aku berpikir wah ini kayaknya emang berhubungan sama si R itu. Pas meeting berikutnya semua nama diganti yang dari R diganti nama karakter lain jadi biar nggak kepanggil sosoknya. Kayak gitu sempat takut. Jadi tapi cuman waktu itu Mbak Sarah dan Pak Amrit, Bang Ken, Bang Nandi dan tim Motivation ya mereka pada bingung ketika baca namanya siapa sih diganti semua. Akhirnya ya udahlah pasrah aja lah, akhirnya diganti. Makanya minta tolong Mbak Sarah tolong mungkin bisa dikomunikasiin ke si R itu biar nggak gimana. Habis kejadian itu sih kita waktu nulisnya sih berusaha untuk supaya nanti Rahma ataupun Lila happy lah nonton filmnya kayak gitu. Tadi kan ngomong soal ritual kan, ritual apa yang dilakuin? Enggak, itu beda sih. Maksudnya kalau Lila sih kita nggak ada ritual nggak ada khusus ya. Maksudnya ya itu tadi kita lebih supaya kita nghormatin mereka lah. Betul. Maksudnya mereka kan dulu juga manusia ya. Kita ngeliat aspek ketika mereka tuh sebenarnya unfinished business-nya tuh apa sih? Iya. Jadi nggak ada nyuwun sewu atau apa nggak ada? Nyuwun sewu ya kita berharap ke Mbak Sarah ya. Mbak Sarah. Kita berharap ke Mbak Sarah. Mediatornya. Iya. Iya dan kita juga selalu tanya ke Mbak Sarah sih Mbak kalau misalnya ini gini Mbak Sarah sama Rahma oke nggak? Kayak gitu. Lila kan udah nyebrang ke surga. Terus ya. misalnya mediator ngomong nih, kayaknya arwahnya butuh ini deh apa gitu barang atau apa sesuatu gitu. Dilakuin nggak biasanya? Pas meeting sih ada sih pas pokoknya ada satu hal yang Mbak Sarah perlu ini terus dia komunikasi. Oh si R nggak mau ini. Dia maunya yang gini-gini. Oh si R adegannya ini kisahnya diganti yang ini. Oh iya dia setuju nggak apa-apa. Gokil. Kayak gitu. Gokil. Tapi apa sih tantangan terbesar dalam membangun dunia si cerita Lila ini? Kalau aku menampilkan kisahnya si Lila yang masih berada di dimensi perantara itu tadi ya. Lila kan ceritanya waktu ketemu Mbak Sarah itu sebenarnya dia sudah
terus jadi hantu, tapi belum terangkat kan. Oh iya. Jadi berada di sebuah kondisi yang liminal juga kan sebenarnya Masih gitu. transisi lah. Masih transisi. Nah, terus bekerja dengan aktor-aktor kecil juga lumayan challenging, lumayan. Oh gitu ya, Iya. Mas, ya? Dan kisahnya kan sebenarnya sangat tragis ya. Iya. Sangat berat sebenarnya untuk dimainkan sama anak-anak kecil gitu. Nah, ya gimana ada anak kecil yang dibunuhnya? Oh iya. Challenge-nya apa kalau sama aktor-aktor kecil? Seru nih kayaknya. Iya, banyak ngobrol sama aktornya dan banyak ngobrol sama orang tuanya. Oh, harus 2 kali ya komunikasinya ya. Oh iya. Jadi apa di lokasi tentu saja mengakrabkan diri seperti bekerja dan tapi mereka tuh pinter-pinter yang gimana ya? Kita kadang-kadang lupa kalau anak kecil tuh juga pinter ya. Kadang-kadang kita kayak lihat anak kecil, "Dek, gini ya." Terus kayak, "Maksudnya gini kan, Om?" Iya benar-benar gitu kan. Oke. Iya, kebetulan kita punya dua aktor cilik yang luar biasa pintar. Terus apapun skripnya selalu diomongin sama orang tuanya juga. Kira-kira ada kendala nggak dalam menerjemahkan skrip ini atau melakukan gitu. Iya. Kalau ngebangun atmosfernya gimana? Mau bangun asmara lah. Aku tuh dari awal pertama kali ketemu sama Mbak Sarah sepakatin dulu apa yang kira-kira ada di YouTube yang sebegitu viral sampai ditonton 11 juta orang yang harus ada fundamennya apa yang harus sampai dari karya originalnya ke film gitu. Maksudnya adalah ini berarti cerita kalau aku pribadi ngelihat video YouTube-nya tuh sedih banget. Oke. Tentu saja ada horornya ya. Ini bicara soal orang yang kerasukan hantu anak kecil gitu, tapi horor yang sedih banget gitu. Nah, atmosfer itulah yang kemudian diangkat di filmnya dari mulai gimana kita ngebangun rumahnya mereka. Semuanya itu ya aku cerita di sini makanya kita ngomongin liminal space aku pakai teori itu. Iya. Rumahnya sendiri sebenarnya juga cukup bisa dikaitkan karena rumahnya itu sudah dijual tapi belum ada pembeli baru. Oh. Gitu. Jadi berada dalam kondisi yang mau beli sih. Gak ada yang Ada sih. ketakutan. Berarti emang lokasi syutingnya tuh ada yang dirancang sedemikian rupa ya biar orang jadi pasti tapi Nggak kita nggak nyaman pakai ngeliatnya. lokasi yang di aslinya, kita cari yang lain. Oke. cari yang lain ya. Kita syutingnya kita cari sampai ke Jogja tuh dapat rumah. Oh iya. Apa aja tuh ininya requirementnya? Rumah kosong tapi tengah di rumah sebelahnya masih aktif. Oh gitu. Oh, jadi satu rumah kosong yang sekitarnya masih aktif Ya, gitu. kan biasanya kalau misalnya film horor kan ada yang satu yang di remote area banget atau Iya. di hutan atau di bukit gitu kan. Kalau ini beneran di tengah kota sebenarnya. Oh. Jadi kita syutingnya literally di tengah kota Jogja. Di tengah kota Jogja. Ya, cuma kita nemu satu rumah yang bagus lah. Iya. Ada nggak upaya-upaya yang Mas Bobby lakukan untuk menciptakan rasa yang wah kalau ditonton sama orang udah nggak nyaman dari awal? Pasti. Itu kalau di film pasti kita kan pasti desain ya semuanya ya. Tuh dari sama tim semua DOP, art director, tim kreatif, penulis, produser, gimana supaya menciptakan itu ketidaknyamanan. Kita lihat rumah doang padahal siang-siang tapi ya itu tadi kalau rumah yang biasanya rame dengan anak kecil ketawa-ketawa terus kosong tuh kayak something's wrong with this house gitu. Itu satu set aja udah ribet kayak gitu ya. Iya, Baru maksudnya. satu set tuh tempatnya. Kalau di film semua didesain. Iya, pasti Iya. dipikirkan semua ya every tiny little detail gitu ya. Betul. Baik jump scare-nya nggak ntar? Kan kalau film horor kan terkenal banget. Oh jump scare. Harus nonton sih ya. Harus nonton. Harus nonton. Oke. Nanti kita Seru akan sih. nonton ya. Kita hitung berapa kali Tanggal ini jump 18 scare. Juni. 18 Juni. Gak lama lagi. Bentar lagi ya. Ya, minggu depan ya. 10 hari lagi 11 hari. Yes, tanggal 18 Juni. Jangan lupa nonton lupa, ya. guys. Kita harus ngecek ya soalnya ini serem apa enggak nih. Iya. Gue sih udah pasti takut Iya ya. udah. Jadi dia takut banget film horor. Horor tapi sedih. Oh gitu. Iya. Gue kalau nonton horor gitu mesti kayak gini. Jadi jempol gue sini, gue mata gini. Walaupun rame orang. Iya, walaupun di bioskop. Iya, gitu, bioskop. kayak Oh, gitu. iya. Iya. Kalau dia sama pacarnya, dia yang kayak gitu. Iya, begitu gitu. Aduh, gitu. Pacarnya dia tenang. Pacarnya gitu. Kebalik ya, Bang. Iya kebalik kalau dia kebalik dia. Ya tapi penasaran ya. Gue soalnya suka banget nonton film horor juga sih sebenarnya. Oh. Harus nonton nih, Pak. Ke gala premier gimana? Ya. Tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 12. Oh 12 ya? Nanti kita cek jadwal ke manajer ya. Oh bisa Kalau terus. saya udah Cinere kalau saya kan. Oh iya. Ini yang deket ini. Yang deketin. Nanti kita bicarakan dengan Iya. manajer ya. Saya penasaran juga nih. Penasaran Gue sih. nonton film horor 20 mah lebih ada kayak. 20 film ya. Gue sebenarnya banyak sih, cuma takut aja. Cuman nggak tahu plotnya gitu ya. Emang sangat sulit sih tahu plot kalau kayak gitu. Gue juga pasti nggak tahu plotnya. doang. Iya benar juga sih. Si baca sinopsis di Wikipedia dulu ya. Cerita sama orang gitu ya. Tapi apakah liminal space ini sebenarnya bukan cerita horor gitu ya, melainkan ini metafora bahwa generasi Z dan milenial nih takut sama yang namanya kesepian.
Karena kan itu kan ya kekosongan doang kan. Iya. Apa yang harus ditakutkan dari kekosongan sebenarnya? Tidak ada. Ya bisa yang aja harus sih kalau mau ditakutkan. dilihat seperti itu ya. Iya nggak ada kan? Jangan ini metafor lah, karena semakin kesini kita semakin merasa dekat tapi jauh. Bisa. Bisa. Iya Ada kan? komentar dari Gen Z. Nah, Saya bukan gimana Gen Z. pendapat Anda sebagai Gen Z? Dan milenial tadi ya. Iya, Kita dan milenial, kita milenial semua. milenial. Oh, Tapi iya. apakah kesepian? Lu kesepian nggak? Oh, ini milenial. Oh, ini milenial semua. Milenial Ya, semua. saya sebagai Gen Z akan menjawab. Jadi, salah. Gimana? Ya kalau soal kekosongan terus kesunyian apa ya di zaman sekarang kayaknya banyak kasus yang akhirnya berakhir nggak bagus. Mungkin orang yang berpikir dia ngerasa sendiri dan sebagainya. Mungkin dia gimana ya kalau kita ngomongin kekosongan itu ya, misalnya ada di tempat yang sepi. Terus mungkin pikiran dia lagi berkecamuk dan sebagainya dan dia nggak punya tempat. Kalau kita nggak ngomongin horor ya, yang sebenarnya yang paling menakutkan adalah yaitu ketika dia merasa sendiri dan dia merasa nggak punya siapa-siapa. Apalagi mungkin dia di jalan dia pulang halte lagi sepi dan sebagainya, pikirannya lagi berisik banget. Dia nggak tahu cerita mau siapa. Tiba-tiba ada mobil lewat dan sebagainya, dia ngambil Tindakan impulsif. ekstrim Iya, jadinya tindakan ya, ekstrim itu impulsif kan ya. itu sebenarnya yang lebih menakutkan kan di zaman sekarang gitu. Yang paling menakutkan di zaman sekarang tuh sebenarnya kita berada di keramaian tapi merasa sendiri. Itu bisa juga. Itu bisa juga. Rama pun juga mengalami hal yang sama kan, rasa kesepian. Iya, kan, dia. benar banget. Iya, makanya Pernah nggak sih kayak misalnya kayak ketawa-tawa sama teman, tapi habis itu kepala mikir kayak yang lain, pernah ya? atau ngejokes bareng teman terus pas pulang-pulang kok sepi ya. Oh iya. Sering lagi tuh. Iya. Pada Zaman curhat sekarang semua ya. Iya dong, harus. Zaman sekarang emang banyak yang gitu, Mas. Iya, memang. Iya, banyak yang gitu. Padahal kita semakin deket ya, maksudnya follow-followan sama orang makin banyak, temen makin banyak ya kan. Kita bisa menghibur orang lain tapi nggak bisa menghibur diri sendiri. Tapi mungkin itu semua kali ya, karena kita merasa kita ngobrol sama orang, terus sebenarnya nggak, ngerti nggak? Nggak ada ini fisik kan? Nggak, kita nggak ketemu kadang-kadang. Karena Kita cuma kita- cecetan gitu. Kekurangan meaningful connection kalau menurut saya. Iya, apa? Iya. Masa generasi sekarang banyak yang kekurangan meaningful connection. Iya. Iya, benar-benar. Nggak kayak dulu kan? Nggak kayak dulu. Iya. Kayak dulu. Jadi banyak jumlahnya, kuantitasnya banyak. Kita kenal sama si A, si B, si C, si D. Oke. Kita ketawa-tawa nongkrong bareng. Tapi pas di dalam hati, aduh. Karena emang pengen banget kenal, malah nggak dibalas chatnya. Itu kenapa yang balas chat yang nggak mau gue kenal sih Bercanda ya, itu buat penguat jokes doang. Itu bercanda, biar lucu aja. Sering terjadi. Sering besar terjadi. ya. Bener. Iya. Kan emang kan kesepian kan meningkat ya. Apalagi tren orang-orang juga semakin ini kan. Kayak di Korea udah nggak mau nikah lagi ya kan. Iya, Di sini benar-benar. juga udah banyak kan. Udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak. Ya kan. Jadi mungkin liminal space ini akan makin ditakuti, makin ke bawah kayaknya. Mungkin nanti Gen Alpha langsung ruang kosong langsung gitu mungkin Tapi nanti. tadi bener, Liminal Space memang bukan nggak langsung related sama film horor. Yang tadi kan ada pertanyaan itu kan. Sebenarnya kalau nggak salah malah istilah dari antropolog nih awalnya. Oh iya, dari antropolog ya. Kalau gue taunya itu ada di arsitektur juga. Definisinya berkembang terus. Jadi Berkembang nggak terus ya. Iya benar. Ya kan, itulah ruang kosong Son. Iya, Ya dalam kan, banget ya. bener, dalam lah. Tapi kan belakangan orang-orang makin gak percaya nih sama setan ya kan. Banyak bahkan anak kecil banyak yang mana setan, buktikan kepada saya, ada tuh. Konten creator juga konten creator malah jadi. Mana setan? Saya akan live stream di kuburan. Tidak ada setan itu. Iya. Ya kan. Gimana pendapat kalian tentang itu? bebas sih ya. Ya bebas sih. Iya, Anda bukan jaksa. Kok jawabannya bebas sama pidana ya? Maksudnya menurut Anda gimana nih? Ya sangat boleh kan orang boleh. orang Iya, tergantung boleh. dari kepercayaan, Boleh. pengalaman hidup apa segala macam. Tapi Itu kalau berkembang juga. kalau nggak terjadi di satu orang bukan berarti itu nggak pernah. Betul, Iya, betul banget. Oke. Bahkan sebenarnya kalau bisa jangan nggak pengen percaya sebenarnya. Cuman terjadi kan. Cuman kalau dicari logikanya nggak nemu sesuatu kejadian yang aneh maksudnya kan. Jadi ketika kita berusaha nggak percaya tapi dicari logisnya nggak ketemu, malah bikin kita khawatir. Makin kesini kita akhirnya percaya mereka ada gitu. Nah itu yang terjadi di aku dulu. Aku orangnya skeptis. Jadi ketika soal indigo dan sebagainya, aku dulu nggak percaya kayak gitu-gitu. Kan banyak yang bilang, wah skizofrenia itu. Nah, gimana pendapat Anda? Aku pernah ketemu. Terlalu panas ini ya, terlalu panas ya. Aku nggak tahu ini cuman sharing aja ya. Aku pernah ketemu seorang mahasiswi psikolog ya kalau nggak salah di salah satu UI. Sorry. Bisa dikat nggak? Ada berapa UI? Jadi satu
bukan. Ada berapa? Universitas maksudnya, universitas. Oke. Akhirnya waktu itu karena aku lagi riset, dia ngasih buku tentang psikologis, kan tebel itu kan. Terus akhirnya aku tanya-tanya ke dia, kamu percaya nggak sih soal kerasukan? Terus akhirnya debat sana sini, aku pendekatannya mistis, dia pendekatannya psikologis. Ujung-ujungnya dia ngomong gini, Mas, mungkin kalau aku sebagai seorang psikolog, aku nggak boleh percaya kayak gitu. Aku harus punya landasan alasan yang logis tentang manusia dan sebagainya. Tapi kalau kamu tanya aku sebagai orang Indonesia, aku akan percaya itu. Dia sampai akhirnya ngomong gitu. Setelah akhirnya kita nggak nemu titik tengahnya gitu. Agree to disagree akhirnya. Perumpamannya kayak dokter nggak boleh ngomong ada penyakit masuk angin gitu ya. Oh Kurang lebih kayak gitu iya ya. benar kan Iya, emang nggak ada soalnya kan. Kayak gitu sih. Mungkin ya kalau bisa jangan percaya deh. Biar aman-aman aja gitu. Jangan percaya terhadap hantu maksudnya. Bukan jangan percaya ya, apa ya? Jangan sampai kejadian deh gitu. Oh iya, Mikirnya jangan logis aja udah. sih. Iya benar. Kalau kalian percaya? Kalau gue kayak kan gue suka ngikutin juga kan, maksudnya kan banyak orang misalnya kayak kalau ketiban apa namanya Arab-Araban tuh ada penjelasannya. Ya. Secara sains. Sleep paralysis, Ya. ya kan? Kesurupan masal apa penjelasan sainsnya? Ada lagi. Manic state kalau nggak salah. Manic state apa? Mass hysteria, sorry. Mass hysteria. Mass hysteria ya kan? Ya. Kalau ngelihat hantu apa? Skizofrenia. Karena di Indonesia ternyata banyak banget orang yang skizofrenia. Secara research base. Secara global. Jadi kalau gue sih, gue percaya jin itu ada tentu saja ya kan? Karena pasti kalau saya bilang tidak percaya, saya pasti ada Islam atau bukan ada? Iya. Pasti Anda mau komen gitu kan? Iya benar. Saya percaya. Percaya Tuhan, percaya gaib lah. Percaya ya kan. Tapi kalau hantu, saya satu nggak pernah lihat. Yang kedua, kayak misalnya kita bicara misalnya soal suara-suara. Banyak juga yang bilang kayak misalnya suara kuntilanak di malam hari itu adalah suara musang birahi. Udah pernah dengar? Iya. Banyak juga yang bilang kayak gitu kan. Jadi penjelasannya tuh ada di science gitu. Kalau lu gimana sih? Gue sama kayak lu sih, gue nggak pernah ngalamin sama sekali sih sampai saat ini ya. Tapi kan lu takut. Untungnya. ini bahasa liminal silence tadi tuh. Tapi kenapa Nggak sih? dikat ya. Tapi kan lu takut. Oh iya. Jadi gue gak pernah ngalamin soalnya, tapi gue takut ya. Kayak Imajinasinya sih yang yang main sih. Apalagi gue kayak walaupun gue takut kan gue banyak nonton horor kan. Kayak misalkan harusnya yang bener kan kalau misalnya emang orangnya takut ya lu jangan nonton horor gitu kan. Biar gak ada imajinasi kan. Iya. Tapi ya kita tetap enjoy nonton film horor. Iya. Kita tetap enjoy, kita suka nonton film horor. Iya. Apa yang bikin lu suka? Film horor. Pertama ininya apa? Coloringnya gue suka banget. Yang belakangan ini ya. Iya. Mulai seragam ya, warna-warnanya. Iya. Gitu-gitu. Gue suka banget ngeliatnya. Kayak apa sih gritty gitu kali ya. Oh iya. Gue suka banget tuh. Terus habis itu ya seru aja sih. Adrenalin. Adrenalin seru. Ini. Kalau kaget masih kaget soalnya gue. Oh. Mungkin nggak takut, tapi kalau kaget masih. Suara kan soalnya atau jump scare gitu ya. Dan tegangnya masih, deg-degannya masih gue. Jadi gue masih bisa nikmatin. Berarti emang adrenalin. Iya, adrenalin dia. Sama itu sih warnanya gue suka banget nah. Kayak gitu. Soalnya begitu sih, banyak misalkan orang penakut harusnya kan nggak nonton horor. Cuman pasti dia akan nyari keseruan di film horor. Iya. Orang yang suka adventure dan sebagainya pasti nyari keseruannya di film-film action. Ya kan? Bener. Orang yang sedih, mellow, nyari Drama. seru-serunya film drama. Iya. Emang suka nyiksa diri sendiri. Iya benar. Soalnya kadang ceritanya tuh bagus dan suka ada plot twist gitu. Iya. Gue suka itu. Bener-bener. Kadang-kadang tuh nonton film horor tuh. Iya. Kalau lu nonton film horor sukanya apa, San? Karena butuh juga sih emang. Enggak tahu kenapa ya. Enggak gini. Butuh kenapa? Enggak tahu kenapa ya. Kok cewek suka banget ya Ini nonton 4 film sehat horor. 5 horor apa gimana? Butuh sih 4 sehat 5 Cewek suka banget ya nonton film horor ya. Oh, dia juga nonton horor deh. Banyak gak sih? Oh. Kayak Junya nemenin gitu loh, mau nggak mau gitu loh. Oh. Gitu. Jadi lu suka nonton film horor karena cewek-cewek suka nonton film horor gitu Gue gak maksudnya? suka. Gue gak suka, cuma nemenin aja jadinya. Oh, nemenin. Gini juga nggak? Ceweknya ngumpet di balik Enggak lah, lengannya enggak, gitu enggak, bisa aja. Mainannya begitu dia. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak buat semuanya ya yang udah datang di sini ya kan. Thank you so much hari ini seru banget nih episode-nya ini menurut gue nih. Thank you juga diundang, seneng bisa ada di sini. Iya benar. Thank you so much ya kan. Jangan lupa sekali lagi tonton Cerita Lila di tanggal 18 Juni tahun 2026 sebentar lagi akan keluar. Jadi kita harus tonton apalagi buat para pecinta film horor ya yang ternyata masih banyak juga Son di penonton kita tuh banyak yang suka film Banyak horor. banget gitu. sih, suka request banyak banget kan. Iya, Tiap kali kan, benar. horornya kapan? Horornya ini horornya. Horornya sekarang. Jadi Anda tonton nanti tanggal 18, oke? Yes. Oke kalau gitu terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12. Thank you.